mahasiswa asal Lentikong, Kabupaten Sanggau, baru saja menuntaskan perjalanannya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Setelah 4 tahun penuh perjuangan, ia lulus pada tahun 2024 dengan gelar Sarjana Manajemen. Selama kuliah, Penny tidak hanya mengandalkan uang dari orang tuanya, tetapi juga bekerja di sebuah toko buah di Jalan Ampera, Pontianak. Saat pertama kali menginjakan kakinya di kota Pontianak, Penny disambut oleh hiruk-pikuk kota yang jauh berbeda dari kampung halamannya. Setiap pagi, ia berangkat ke kampusnya dengan penuh semangat. Meski selepas kuliah, ia harus bekerja di toko buah dari pagi hingga malam. Di sela-sela kesibukannya, ia sering mendengarkan lagu kopi dangdut yang mengingatkannya pada suasana pasar yang begitu ramai di kampung halamannya. Setiap pagi ia berangkat ke kampus dengan semangat langkahnya penuh rasa. Meski lelah tak pernah ia mengeluh, cita-citanya harus terus dikejar. Di bawah sinar mentari ia berjuang, tanpa henti setelah kuliah langsung bekerja di toko buah hingga malam tiba. Teman-teman selalu menyemangati, yuk kita belajar, jangan berhenti. Di antara buah-buah yang segar, ia tetap fokus tak terbawa angin. Bila sinar mentari ia berjuang, tanpa henti setelah kuliah langsung bekerja di toko buah hingga malam tiba. Mimpi tinggi takkan pernah padam, ingin keras pasti bisa dapat setiap tetes terlihat dari cerita. Bawa bahagia untuk keluarga, bila sinar mentari. Bila sinar mentari dia berjuang, tanpa henti setelah kuliah langsung bekerja di toko buah hingga malam tiba. Setiap pagi berangkat lagi dengan semangat takkan pernah berhenti. Di toko buah ia jadi bintang, mewujudkan mimpi takkan pernah hilang. Di kelas pemasaran yang diasuh oleh Pak Adi Musarlim, SEMM, suasana belajar terasa berbeda. Beliau bukan dosen biasa yang mengajar dengan penuh semangat, menyalin teori pemasaran dengan lagu dangdut, storytelling, dan bahkan drama singkat. Salah satu lagu favorit yang sering ia nyanyikan di kelas adalah Jalan Goyang dari Nala Karisma.
Di kelas pemasaran suasana meriah, Pak Adi Musalim bawa semangat kita. Bukan dosen biasa penuh ide cemerlang, belajar jadi seru, semua jadi senang. Oh Pak Adi mengajar dengan lagu dangdut, bikin kita tertawa teori dan cerita. Tak pernah membosankan dia tulis ini, semua jadi paham. Dia selingir teori dengan cerita lucu, di kadang ada drama, bikin kita terbuka. Setiap pelajaran selalu ada warnanya, belajar jadi asik, tak pernah terlupa. Oh Pak Adi mengajar dengan lagu dangdutnya, bikin kita tertawa teori dan cerita, tak pernah membosankan. Di kelas ini semua jadi paham, semangatnya menular, bikin kita berani. Mimpi dan cita pasti kita raih di bawah bimbingan Pak Adi tercinta. Kelas pemasaran rumah kita, oh Pak Adi mengajar dengan lagu dangdut, bikin kita tertawa. Cerita tak pernah membosankan di kelas ini, semua jadi paham. Kelas pemasaran jadi kenangan bersama Pak Adi, kita raih harapan, belajar sambil bersenang. Inilah kami generasi gemerlap. Pak Adi menjelaskan tentang kebutuhan, keinginan, dan permintaan dalam pemasaran. Bayangkan, kalian ingin makan bakso. Itu adalah kebutuhan, tapi kalau kalian spesifik ingin bakso urat dengan lebih banyak sambal, itu keinginan. Nah, kalau kalian punya uang untuk membelinya, barulah itu menjadi permintaan. Begitulah yang dikatakan oleh Pak Adi. Sembari memainkan gitar dan menyelesaikan nyanyian sayang dari Via Valen yang membuat sisi kelas terhibur. Pak Adi mulang ing kelas, larang ke dalam sukses, yang pengen dagangan laris, kudu ngerti proses kabeh diwiti, saka butuh sing saben uang beni. Contohnya arep mangan bakso kuwi butuh nanging kepingin rasa arep bakso urat, sambal lagi tambah kecap kuwi wis kepengin nanging durung dadi permintaan. Yang durung duwe duit sacukup butuh kue, mendasar kepingin luwih spesifik, nanging permintaan kudu ane duitmu. Jadi apa sembuh tuh ke rangga pingin dipujuk, ya pelanggan wis gelem tuku. Kue tanda sukses dan butuh, kue mung dasar kepingin luwih spesifik, nanging permintaan kudu ana duitmu, yen ora mung impenmu. Dadi ngerti bedane butuh, kepingin lan jaluk, yen kabeh wis nyambung, bisnismu bakal mencer. Penny sangat terinspirasi oleh cara mengajar Pak Adi. Ia mulai memahami konsep pemasaran dengan lebih dalam. Salah satu teori yang paling membekas di benaknya adalah orientasi pemasaran yang terdiri dari produksi, produk, penjualan, dan pemasaran. Dan pemasaran berkelanjutan. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat
pesan Pak Adi. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak hanya menjual, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Di sela-sela kesibukannya, Penny sering mendengarkan lagu Cindayu dari Siti Nurhaliza yang membuatnya semakin termotivasi untuk menyelesaikan kuliahnya. Ia juga gemar mendengar Bintang Kehidupan dari Nike Ardila, terutama saat merasa ragu akan masa depannya. Bukan sekedar menjual barang, tapi berarti memberi makna. Bila niaga, janganlah lupa penuhi hajat pelanggan setia. Untung semata tak akan kekal jika nilai tiada. Kepercayaan yang kita bina itu kunci kejayaan sejati. Bisnis berjaya bukan sekedar menjual. Tiap mengerti kerja keperluan, beri nilai seluas jiwa, barulah kekal sepanjang masa. Jika ikhlas dalam berniaga, pasti rezeki akan menyapa. Hanya berpikir laba, tapi pastikan semua gembira. Pelanggan puas, mereka akan kembali. Setiap pembeli tak akan lari, maka bisnis kan terus mekar. Maka bisnis terus mekar seperti bunga, kembang segar. Bisnis berjaya bukan sekadar menjual, tapi mengerti. Segala keperluan beri nilai setulus jiwa, beri nilai barulah kekal sepanjang masa, beri makna dalam niaga. Jangan sekedar menjajah yang diberikan kembali, itulah bisnis yang sejati. Pelanggan puas, mereka akan kembali. Siap membeli takkan lari, mereka bisnis terus mekar seperti bunga kembang segar. Bisnis berjaya bukan sekadar menjual, tetapi mengerti segala kebutuhan, beri nilai setulus jiwa.
bukan hanya menjual barang. Bisnis sejati memberi makna, memahami semua kebutuhan. Untuk pelanggan yang setia, bukan sekedar mengejar untung, tapi memberi kepuasan. Hadirkan nilai yang bermakna, itulah bisnis yang berjaya, bisnis yang baik. Bukan sekadar menjual, tetapi memahami setiap kebutuhan. Dengan sepenuh hati, ciptakan kebahagiaan. Itu arti bisnis bernilai. Saat pelanggan merasa dihargai, mereka akan selalu kembali, kepercayaan terus tumbuh. Jadi kunci kesuksesanmu, jangan hanya kejar keuntungan. Jika kau ingin terus bertahan, berikan nilai yang berarti, bisnis yang terbaik. Bukan sekedar menjual, tetapi memahami setiap kebutuhan. Dengan sepenuh hati, ciptakan kebahagiaan. Itu arti bisnis bernilai. Bila kau memberi dengan hati, kesuksesan kau raih, jadi terang bagi semua. Seperti bintang kehidupan, bukan sekedar mengejar keuntungan, tapi memberi kepuasan. Hadirkan nilai yang bermakna, seperti bintang kehidupan, bukan sekedar mengejar keuntungan. Setelah lulus, Penny merasa saatnya untuk kembali ke kampung halamannya. Dengan tabungan yang ia kumpulkan selama bekerja di toko buah, ia berencana untuk membuka usahanya sendiri di Empikong. Ia ingin menerapkan teori pemasaran yang ia telah pelajari selama masa perkuliahan. Sampainya di kampung, ia langsung berbincang dengan orang tuanya tentang ide bisnisnya. Ia ingin membuka usaha toko buah dan sayuran yang segar dengan sistem pemasaran modern. Ia ingin bagaimana Pak Adi penuh membahas strategi pemasaran digital, dan ia mulai merancang strategi promosi menggunakan media sosial.
Aku tahu semua ini kan berakhir dengan indah. Malam panjang penuh resah, keringat jatuh tak sia-sia. Aku percaya semua usaha akan berbuah pada waktunya. Semua lelah, semua luka kan terbayar dengan bahagia. Tak perlu ragu, terus melangkah. Esok cerah kan menyapamu. Hati mulai goyang, ingatlah semua mimpimu. Setiap usaha yang kau tanam akan tumbuh menjadi nyata. Fendi menghadapi berbagai tantangan dalam membangun bisnisnya, mulai dari keterbatasan modal hingga persaingan dengan pedagang lama. Namun ia ingat bahwa strategi pasar adalah kunci dalam pemasaran. Ia pun mulai dengan mengkelompokkan pelanggan potensinya berdasarkan kebutuhan dan daya beli mereka. Untuk menarik pelanggan, ia menerapkan strategi pemasaran menarik seperti diskon pembelian pertama dan layanan antar gratis untuk pelanggan tetap. Ia juga mendesain toko dengan lampiran yang lebih modern dan nyaman. Seiring berjalannya waktu, tokonya semakin ramai. Lagu Aku Tak Biasa dari Alda Rima sering ia putarkan di tokonya menjadi penyemangatnya di sela-sela hari kesibukannya.
toko pulpen ini mulai dikenal di kampungnya. Pelanggan puas dengan produk berkualitas yang ia tawarkan, dan strategi pemasaran yang ia pelajari dari Pak Adi terbukti efektif. Saat toko yang mencapai target penjualan bulanannya, ia merayakan dengan menyanyikan lagu Perfect dari Ed Sheeran bersama adik-adiknya. Terus maju, ku dengar semua pesan bijak dari Pak Adi yang mengajarkan tentang cara berbisnis dan memahami pelanggan. Ku berikan yang terbaik, produk yang dan kini semua terbayar saat mereka kembali. Aku berhasil membuktikan semua usahaku tak sia-sia. Target tercapai, pelanggan setia. Aku tahu ku di jalan yang benar dengan strategi yang ku pelajari. Semua kini terasa berarti. Aku bangga, ku percaya ini sukses yang indah. Saat ku buka tokoku di pagi hari, senyum pelanggan menyapa diri. Aku sadar bahwa ini wajahku mudah di awal perjalanan, tapi kini semua berubah. Kerja keras, bayar sudah berhasil. Buktikan semua usahaku tak sia-sia. Mungkin tercapai, pelanggan setia. Aku tahu ku di jalan yang benar dengan strategi yang ku pelajari. Semua kini terasa berarti. Aku bangga, aku percaya ini sukses yang indah. Ini sukses yang indah. Semua perjuangan terbayar. Aku percaya esok lebih baik. Ketika malam tiba, ia terkadang bernyanyi lagu Balangku Ada 5 bersama keponakannya yang masih kecil, mengingatkan dirinya bahwa hidup harus tetap dinikmati. Hidup ini sangat indah, janganlah bersedih lagi. Meski kadang ada susah, tetaplah
lagi. Janganlah mengeluh kawan, semua akan berlalu. Jalani dengan diam, hidup dinikmatilah. Walau ada rintangan, jangan cepat menyerah. Tetaplah semangat kawan, hari esok pasti cerah. Janganlah mengeluh kawan, semua akan berlalu. Jalani dengan diam, hidup dinikmatilah. Feni kini telah membuktikan bahwa ilmu yang ia pelajari di bangku kuliah dapat diterapkan di dunia nyata. Ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga menciptakan lapangan kerja bagi beberapa warga desa. Lagu Rasa Sayangi yang sering dinyanyikan saat kecil kini memiliki makna baru baginya. Cinta dan harapan untuk tanah kelahirannya. Dengan semangat dan dedikasi, ia terus mengembangkan usaha dan bercita-cita membuka cabang baru. Ia tahu bahwa perjalanan belum selesai, tetapi dengan bekal ilmu pengetahuan yang telah ia pelajari, ia memutuskan untuk membuka warung kopi sederhana di dekat persimpangan jalan utama desa. Dengan modal seadanya dan semangat membara, ia mulai membangun usaha kecil-kecilannya. Di sebuah desa kecil yang damai, Feni kembali ke kampung halamannya setelah bertahun-tahun merantau di kota. Ia memutuskan untuk membawa warung kopi sederhana di dekat persimpangan jalan utama desa. Dengan modal seadanya dan semangat membara, ia mulai membangun usaha kecil-kecilnya. Saat warungnya mulai berdiri, Feni sering teringat kenangan masa kecilnya. Ia teringat bagaimana dulu ia suka mendengar ibunya yang menyanyikan lagu Tenda Biru saat menjemur pakaian. Maka, di pagi hari ia membuka warung. Ia membuat lagu itu sebagai latar musiknya. Tak mengapa hidup terus berliku, semakin kan berlalu. Meski kadang ku jatuh terjatuh, aku yakin kan bangkit lagi.
Suara merdu Desi Ratnasari mengalun pelan dari speaker kecil di sudut warung. Para pelanggan yang datang tersenyum, mengenang masa lalu mereka yang juga penuh nostalgia. Tak lama setelah warungnya mulai ramai, seorang pria datang duduk di sudut. Matanya berbinar saat melihat Penny. Ia adalah Bagas, yang dulu sempat dekat dengannya. Mereka berbincang panjang, mengenang masa lalu. Di momen itu, lagu Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhalizah pun mengalun lembut. Di sudut warung nan sederhana, pelanggan datang bercerita, lagu lama berkumandang, menggaming kenangan. Irama indah Roma irama, mengalun syadu di jiwa. Mereka tersenyum bersenandung, mengambil masa depan. Siap nada bawa harapan, dalam hati terukir impian. Seperti Penny meniti jalan, mengejar cinta dan kejayaan. Adalah lagu ini, hati bernyanyi setiap detik, penuh arti. Warna kecil jadi saksi, kisah hidup dan memori. Irama mata sirna, tetap mekar di jiwa. Seperti Penny terus melangkah ke puncak bahagia. Setiap gelas kopi tersaji, penuh cita dan arti. Dari tawa hingga air mata, semua jadi nostalgia. Di warung ini mereka kembali, mengenang kisah yang abadi. Hidup bagai lagu berjalan, melodi takkan terhenti. Dengarlah lagu ini, hati. Dengarlah lagu hati bernyanyi, setiap detik pun arti. Warung kecil jadi saksi, kisah hidup dan memori. Irama tak bukan sirna, tetap mekar di jiwa. Seperti Penny terus melangkah ke puncak bahagia. Lagu ini terus melambung, kenangan pun tak pernah hilang. Warung kecil tempat bermula, kini bersinar selamanya. Warung kopi Penny semakin ramai. Ia menyadari bahwa penduduk desa sangat menyukai lagu-lagu dangdut, maka setiap malam ia memutarkan lagu dangdut favorit pelanggannya. Penny menyadari bahwa musik memiliki kekuatan besar dalam menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan bagi para pelanggan. Oleh karena itu, ia dengan sengaja memilih beberapa lagu dangdut yang selalu menjadi andalan di warungnya.
Lagu itu ialah Kereta Malam. Lagu ini dipilih karena memiliki nuansa klasik dan penuh nostalgia. Banyak pelanggan baru Penny dan juga orang-orang tua yang tumbuh dengan lagu-lagu Rhoma Irama. Setiap kali lagu ini diputar, mereka akan ikut bersenandung, mengenang masa muda mereka. Selain itu, lagu ini memiliki lirik yang menggambarkan perjalanan dan harapan, sesuatu yang juga dirasakan Penny di dalam perjalanan hidupnya. Penny pun menyadari bahwa usahanya bukan sekedar tentang menjual kopi, tetapi juga tentang menciptakan tempat berkumpul yang penuh kenangan dan kebahagiaan bagi warga desa. Dengan alunan lagu-lagu dangdut yang dipilihnya, warung kecil itu pun berubah menjadi pusat kebersamaan dan keceriaan di kampungnya. Setiap kali lagu-lagu ini diputar, suasana warung menjadi semakin hidup. Pelanggan sering ikut menyanyi, bahkan ada yang berjoget kecil sambil menikmati kopi. Masuk warung senyum ceria, kopi panas, suasana gembira. Ada yang santai, ada yang bicara, semua datang tak bersuka. Tak semua suka lagu yang sayu, ada yang nak bergoyang dulu. Jangan ragu, jangan malu, mari bersama hilangkan pilu. Mari bersama kita tertawa, musik riang, lupakan duka. Warung kecil, tempat ceria, semua bebas bersukaria. Jangan diam, marilah bergoyang. Hidup ini harus senang. Duduk minum, cakap panjang, semua orang jadi teman. Ada yang datang, nak cerita, ada yang mau ketawa. Tak kisah siapa, tak kira usia. Kalau stres, jangan pendam. Minum kopi, hilang garam, dengan irama badan bergoyang. Semua happy, tiada yang marum. Mari bersama kita tertawa, musik riang, lupakan duka. Warung kecil, tempat cerita, semua bebas bersukaria. Jangan diam, mari bergoyang. Hidup ini harus senang. Duduk minum, cakap panjang, semua orang jadi teman. Hidup santai, hati riang, warung ini penuh terang. Tak kisah siapa, mari bersama bersosial dan bersenang-senang. Sebagai pemilik warung, Penny juga harus menyesuaikan tren musik yang sedang populer pada zamannya. Jaran goyang menjadi pilihan karena sempat viral dan disukai oleh berbagai kalangan. Dari anak-anak muda hingga orang dewasa,
Lagu ini juga sering diminta oleh pelanggan yang ingin menikmati suasana santai sambil menikmati kopi di warung Penny. Jangan risau, mari duduk jangan galau. Di warung ini santai selalu. Kopi panas siap untuk kamu. Hirup pelan rasa nikmat. Hilang penat hati tenang. Angin sepoi-sepoi lagu mandayung. Rasa damai duduk situ. Minum kopi nikmat sekali. Duduk santai sambil bercerita. Hilang rasa lupa semua di warung ini. Rasa tenang. Jangan gaduh, jangan terburu-buru. Waktu santai kita nikmati. Hirup kopi rasa mendalam. Semua jadi lebih tentram. Dari pagi sampai senja, ramai datang duduk bersama sambil senyum. Hilang duka semua santai, semua bahagia. Tak perlu tergesa-gesa, nikmati waktu ada di hitam atau susu. Janji hati tetap bersatu. Minum kopi nikmat sekali. Duduk santai sambil bercerita. Hilang lesakan semua di warung ini. Tenang rasanya. Jangan tergaduh, jangan terburu-buru. Waktu santai kita nikmati. Hirup kopi rasa mendalam. Semua jadi lebih tentram. Hidup santai, kopi segar nikmati. Hari jangan bergusar. Warung ini tempat damai. Duduk santai sampai selesai. Masuk warung suasananya riang. Anak muda datang semua senang. Duduk santai kopi di tangan mereka. Sembang panjang hilang. Tak perlu stres enjoy aja kawan. Janji happy gelap ketawa riang. Lagu rancak berit lagi semua. Ikut goyang bahu. Santai di warung, asik-asik aja. Sembarang panjang, enjoy lebih. Kopi panas suasananya yang sesyok. Semua happy, tak ada yang kusut. Duduk minum cerita, besti galak tawa. Hati puas, musik rancaknya. Mua gembira, semuanya enjoy. Hidup ceria itu. Kalau penat datang saja kawan. Warung ini tempat bahagia. Makan minum harga mesranya aja. Janji semuanya puas rasanya enak. Mau kopi atau kopi susu. Tak kisah mana semua basa itu. Taman ramai suasananya hidup. Warung ini memang sangat di warung asik aja. Sembang panjang yang beli kopi panas. Suasananya syok semua happy. Tak ada yang kusut. Duduk minum cerita. Banyak ketawa hati puas. Musik rancak penggembira. Semuanya enjoy hidup ceria.
Warung ini tempat santai ada anak muda. Datang ramai kopi enak lagi seru. Semuanya enjoy selalu maju. Dengan pilihan lagu yang tepat, Warung Penny semakin dikenal sebagai tempat yang nyaman dan juga menyenangkan. Musik bukan hanya untuk menjadi hiburan, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pelanggan yang ingin menikmati suasana yang santai namun juga tetap meriah. Banyak pelanggan yang awalnya mampir untuk sekedar minum kopi, akhirnya mereka menjadi pelanggan tetap karena betah dengan atmosfer yang diciptakan oleh Penny. Tak hanya itu, beberapa pelanggan yang sering berjoget kecil saat mendengar lagu-lagu favorit mereka bahkan menjadi semacam ikon di warung tersebut, membuat suasana semakin akrab dan juga penuh kehangatan. Penny pun menyadari bahwa usahanya bukan sekedar tentang menjual kopi, tetapi juga tentang menciptakan tempat berkumpul yang penuh kenangan dan kebahagiaan bagi warga desa. Dengan alunan lagu-lagu dangdut yang dipilihnya, warung kecil itu pun berubah menjadi pusat kebersamaan dan keceriaan di kampungnya. Setiap kali lagu-lagu ini diputar, suasana warung menjadi semakin hidup. Pelanggan sering ikut bernyanyi, bahkan ada yang berjoget kecil sambil menikmati kopi. Seiring waktu, warung kopi Penny menjadi favorit warga desa. Ia tidak hanya berhasil membangun usaha, tetapi juga menemukan kembali kebahagiaan di kampung halamannya. Di suatu malam yang tenang, Bagas datang lagi. Kali ini dengan sebuket bunga. Saat itu, lagu Kereta Malam sedang diputar. Penny tersenyum. Ia sadar bahwa takdir membawanya kembali ke tempat yang seharusnya ia tinggali, dan mungkin ke hati yang seharusnya dia cintai. Cinta yang bersemi di warung kopi. Setelah sekian lama mengelola warung kopi, Penny semakin menikmati hidupnya yang di kampung. Warungnya semakin ramai, pelanggan semakin akrab, dan yang paling penting, yang mengejutkan, hatinya yang mulai terbuka untuk seseorang dalam masa lalunya. Bagas. Bagas ternyata bukan hanya teman kecil yang selalu sering bermain dengannya, tetapi juga seorang pengusaha sukses di kampung. Ia memiliki usaha perkebunan kopi yang berhasil panen di pasar hingga di kekotaan. Awalnya Penny tidak menyadari hal ini karena Bagas yang tetap sederhana dan rendah hati, tetapi lama-kelamaan ia mulai terlihat bahwa mereka memiliki kebersamaan dan semangat berwirausaha. Pada suatu malam, Bagas datang ke warung dengan membawa sebuah kejutan. Ia meminta Penny memutar lagu Aku Cinta Kamu dari De Bagindas. Saat lagu itu mengalun, Bagas berdiri di hadapan semua pelanggan warung dan berbicara dengan suara lantang. Aku nggak nyangka kalau warung kopi ini bukan cuma jadi tempat nostalgia, tetapi juga tempat untuk menemukan kembali orang yang selama ini aku cari. Penny, sejak dulu aku selalu kagum sama kamu, dan sekarang aku nggak mau kehilangan kamu lagi. Aku tak menyangka warung kecil penuh cerita, tempat kau kembali temukan dirimu lagi. Dulu kita hanya teman, tapi ada rasa terpendam. Kini semua jadi nyata, aku tak mau kehilangan. Penny, sejak dulu aku selalu kagum cara tawamu, cara matamu. Dan kini aku mengerti kaulah yang selalu ku cari. Jangan pergi, tetaplah di sini.
Warung kecil jadi saksi, cinta kita tumbuh kembali. Kopi ini jadi teman saat kita berbicara panjang. Ini sejak dulu aku selalu kagum cara matamu, cara tertawamu. Dan kini aku mengerti kaulah yang selalu ku cari. Jangan pergi, tetaplah di sini. Dan bersama selamanya warung kecil jadi saksi, cinta kita tumbuh kembali. Aku tak mau kehilangan kau yang selama ini ku cari. Kini kita takkan terpisahkan, bahagia cerita ini. Penny terkejut, semua pelanggannya yang sudah seperti keluarga ikut bersorak dan bertepuk tangan. Saat ini lagu mulai memasuki berbagai rap. Aku cinta kamu, aku rindu kamu. Bagas lalu mengeluarkan sebuah cincin dari sakunya. Penny, maukah kamu menikah denganku? Penny terdiam sejenak, lalu bersenyum haru. Ia mengangguk. Seketika warung kopinya meledak dengan sorak-sorak bahagia. Pernikahan Penny dan Bagas diadakan di lapangan desa dan dihadiri oleh seluruh warga. Suasana semakin meriah karena mereka sengaja mengadakan pesta dengan iringan lagu-lagu dangdut favorit yang sering diputar di warung kopinya. 3 lagu dangdut yang paling sering dimainkan di pesta pernikahan mereka adalah Sayang yang dinyanyikan oleh Via Valen. Lagu ini menjadi pembuka pesta karena banyak anak muda dan ibu-ibu yang menyukainya. Mereka pun ikut menyanyi dan bergoyang bersama. Lalu ada lagunya Bojo Galak yang dinyanyikan oleh Nela Karisma. Para tamu tertawa saat lagu ini dimainkan, terutama karena Bagas sampai bercanda bahwa ia berharap Penny tidak akan menjadi bojo galak setelah menikah. Lagu Goyang Dumang yang dinyanyikan oleh Cita Citata, lagu ini dimainkan menjelang akhir pesta, membuat seluruh tamu ikut bergoyang dan menikmati malam bahagia itu. Saat malam semakin larut, Bagas dan Penny menari berdua di tengah kerumunan dengan latar belakang lagu Sayang dari Via Valen. Mereka saling bertatapan penuh cinta, bersyukur bahwa perjalanan panjang mereka akhirnya membawa mereka kembali ke satu tempat, kembali ke satu sama lain.